Mas Aldo, Assalamualaikum. Mas, Waalaikumsalam. Sama Mas. saya Prajika. Oh Mas Adit. Iya. Ada apa Mas Adit? Main kampus yuk. Main kampus ya. Iya. Gimana? Mana ya Mas? Mana ya? Sama-sama ya Mas. Iya. Gimana? Ya wes Mas. Sekarang enggak? Iya. Tenang aja Mas Waldo, jangan ragu. Di sana banyak kok fasilitas untuk anak disabilitas. Ya Mas. Nanti sama kasih tahu ya Mas, kasih tahu fasilitas apa yang ada di sana Mas ya. Ya siap. Nanti tak tunjukin fasilitas yang ada di sana. Oke Mas, oke. Ayo Mas. Oke. Selamat sekarang Mas. Iya. Mas Adit. Ya. Di kampus itu fasilitas apa saja yang sudah disediakan oleh kampus sendiri, sama tujuan sama manfaatnya bisa tidak Mas sampai jelaskan? Kalau fasilitasnya sih setauku banyak, tapi di sini saya akan jelaskan 4 saja Mas ya. Boleh. Yang Mas ketahui aja dulu apa tadi Ya, yang itu, Mas? tujuan dan manfaatnya Mas ya. Iya. Ya, yang pertama itu ada fasilitas parkiran kursi roda. Oke Mas. Terus Jadi aksesibilitas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu dengan disabilitas fisik, khususnya bagi pengguna kursi roda. Jadi tujuan utama dari fasilitas kursi roda ini adalah untuk memberikan akses yang setara dan memungkinkan individu dengan disabilitas fisik untuk mengakses berbagai tempat umum atau fasilitas dengan lebih mudah dan nyaman. Terus tujuan dan manfaatnya fasilitas parkiran kursi roda itu ini Mas, untuk memfasilitasi aksesibilitas bagi individu dengan disabilitas fisik. Dengan adanya fasilitas parkiran yang dirancang khusus untuk kursi roda, individu dengan disabilitas dapat mengakses tempat tujuan mereka tanpa hambatan yang signifikan. Jadi begitu Mas Aldo. ya. Terus apalagi Mas selain yang tadi disebutkan untuk fasilitas yang ada? Oh, terus ada lagi itu yang kedua itu fasilitas tangga yang ramah untuk anak disabilitas, yang sengaja dirancang untuk memastikan aksesibilitas bagi individu dengan disabilitas atau mobilitas terbatas, sehingga mereka dapat mengakses bangunan atau fasilitas dengan lebih mudah dan aman. Jadi tujuannya fasilitas tangga yang ramah itu untuk menciptakan lingkungan inklusif dan memastikan bahwa semua orang termasuk individu dengan disabilitas dapat menggunakan bangunan atau fasilitas tersebut tanpa hambatan. Ya Mas. Dan ini untuk manfaatnya dari fasilitas tangga yang ramah disabilitas itu yaitu untuk menciptakan aksesibilitas universal bagi semua orang termasuk individual dengan disabilitas. Dengan dirancang tangga yang sesuai, individu dengan berbagai jenis disabilitas atau mobilitas terbatas dapat mengakses bangunan atau fasilitas dengan lebih mudah dan nyaman. Jadi begitu Mas. Satu. Ya Mas. Ya. Ya, yang ketiga itu selanjutnya ada ini Mas, fasilitas kamar mandi untuk individu dengan disabilitas.
yaitu sengaja dirancang untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang setara dan nyaman dalam menggunakan fasilitas kamar mandi. Terus tujuan utamanya ini kamar mandi disabilitas itu untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan memenuhi kebutuhan individu dengan disabilitas atau mobilitas terbatas. Terus ini manfaatnya kamar mandi disabilitas itu untuk meningkatkan keselamatan pengguna, Mas. Ya, ini mencangkup penggunaan pegangan yang kokoh, permukaan yang tidak licin, ruang yang cukup untuk manuver kursi roda, serta peralatan keamanan tambahan seperti apa itu? Alarm darurat. Ya, seperti itu. Selanjutnya itu ada ini Mas Aldo, fasilitas guiding block. Ya, itu sengaja dirancang untuk membantu individu dengan disabilitas visual dalam bergerak di sekitar lingkungan yang tidak kenal atau tidak terbiasa. Jadi tujuannya utama fasilitas ini itu untuk memberikan panduan atau petunjuk bagi individu dengan disabilitas visual sehingga mereka dapat bergerak dengan lebih mandiri dan aman. Terus untuk manfaatnya itu ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan individu dengan disabilitas visual yang saat bergerak di sekitar lingkungan dengan mengikuti jalur yang sudah ditentukan. Individu dengan disabilitas visual dapat menghindari rintangan atau bahaya yang mungkin ada di sekitar mereka. Jadi seperti itu Mas, ada fasilitas yang saya tahu lah. Mungkin banyak tapi itu yang bisa saya jelaskan. Gimana Mas Abdul? Jadi cukup banyak yang organisasi sudah menyediakan fasilitas kepada yang disabilitas itu, Mas ya? Iya, sebenarnya banyak. Tapi ini yang bisa saya jelaskan cuma 4 itu. Jadi jangan ragu Mas untuk main-main ke kampus. Aman kok, jadi fasilitasnya banyak. Iya Mas. Jadi gimana? Besok main lagi gimana? Boleh Mas, saya sekarang sudah nggak ragu lah Mas. Sudah mengetahui fasilitas yang telah disediakan itu Mas. Oke Mas. Pentingnya memenuhi fasilitas dalam pendidikan inklusif tidak bisa diremehkan karena fasilitas yang memadai memainkan peran krusial dalam memastikan aksesibilitas, partisipasi, dan pengalaman pembelajaran yang setara bagi semua peserta didik. Pertama-tama, fasilitas yang dirancang dengan baik memungkinkan siswa untuk mengakses yang mudah bagi siswa dengan berbagai jenis disabilitas, termasuk fisik, sensori, dan kognitif. Ini berarti memastikan bahwa bangunan sekolah, kelas, kamar mandi, dan fasilitas lainnya dapat diakses oleh semua siswa tanpa hambatan yang tidak perlu. Ketika aksesibilitas terpenuhi, siswa dengan disabilitas dapat merasa diakui dan didukung dalam lingkungan pembelajaran mereka, yang pada gilirannya meningkatkan motivasi dan kepercayaan pada diri mereka. Selain itu, memenuhi fasilitas dalam pendidikan inklusif juga memfasilitasi partisipasi yang setara bagi semua siswa dalam proses pembelajaran. Fasilitas yang memadai dapat mencakup kursi yang dapat disesuaikan, meja yang dapat diatur tingginya, peralatan dan materi pembelajaran yang dapat diakses, serta lingkungan yang ramah bagi siswa dengan disabilitas sensoris dan kognitif. Dengan memastikan bahwa semua siswa dapat berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan pembelajaran, sekolah menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa.
Selain itu, memenuhi fasilitas dalam pendidikan inklusif juga berdampak positif pada pengalaman pembelajaran siswa dengan disabilitas. Fasilitas yang dirancang dengan baik dapat membantu mengurangi stres, frustasi, dan hambatan fisik atau lingkungan yang mungkin dihadapi oleh siswa dengan disabilitas, sehingga memungkinkan mereka untuk fokus sepenuhnya pada proses belajar mengajar. Dengan demikian, kualitas pengalaman pembelajaran mereka ditingkatkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan prestasi akademik dan perkembangan pribadi mereka. Dengan demikian, memenuhi fasilitas dalam pendidikan inklusif memiliki dampak yang luas dan penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, mendukung dan setara bagi semua siswa. Investasi dalam fasilitas yang memadai tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, partisipasi, dan pengalaman pembelajaran siswa dengan disabilitas, tetapi juga mendorong kesetaraan, keadilan dalam pendidikan secara menyeluruh. Menyambut semua potensi, menciptakan masa depan bersama. UNESA, satu langkah di depan.